Manusia adalah makhluk kompleks yang tidak bisa didefinisikan hanya dalam satu dimensi saja, karena kita dibentuk oleh suatu jalinan erat antara kebutuhan individual, sosial, moral, dan nilai-nilai keagamaan. Keempat dimensi ini saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, nilai-nilai keagamaan dapat mempengaruhi keputusan individu dalam hubungan sosial, atau kebutuhan individual dapat mempengaruhi cara pandang moral seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menjaga keseimbangan antara keempat dimensi ini agar kita dapat hidup secara harmonis dan dapat memenuhi potensi kita sebagai manusia. Dalam menjaga keseimbangan antara keempat dimensi ini, penting untuk memperhatikan kebutuhan dan keinginan individu, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan sosial, nilai-nilai moral, dan keyakinan keagamaan kita. Dengan memahami dan menjaga keseimbangan antara keempat dimensi ini, kita dapat mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup kita. Nah, pada dimensi yang pertama ini ada dimensi individu. Nah, dimensi ini merujuk pada bagaimana cara kita sebagai manusia untuk memahami diri kita sendiri. Hal ini termasuk identitas, kepribadian, nilai-nilai, serta keyakinan pribadi. Nah, dimensi ini mempengaruhi cara kita sebagai manusia untuk membuat keputusan, untuk menjalin hubungan, dan juga menjalani hidup. Nah, contohnya pada seseorang yang introvert, yang suka menyendiri untuk menikmati waktu membaca buku kesukaannya. Nah, yang kedua ada dimensi sosial. Nah, pada dimensi sosial sendiri merujuk pada hubungan manusia dengan manusia lain. Hal ini termasuk hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, hubungan dengan masyarakat, dan juga hubungan dengan komunitas. Pada dimensi ini mempengaruhi cara kita sebagai manusia dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan juga bekerja sama dengan orang lain. Nah, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan kebersamaan dalam kehidupan kita. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan juga saling memberi manfaat. Contohnya adalah pada seorang ibu yang aktif dalam kegiatan arisan dengan para ibu-ibu lain di lingkungan rumahnya. Kemudian selanjutnya ada dimensi moral. Nah, pada dimensi moral sendiri merujuk pada konsep benar dan salah, serta bagaimana cara manusia bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral. Pada dimensi ini mempengaruhi cara manusia dalam membuat keputusan, dalam menyelesaikan konflik, dan juga dalam berperilaku dalam berbagai situasi. Manusia sebagai pemimpin, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, harus mampu membawa diri ke jalan yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya ada pada seorang karyawan yang jujur dan menolak suap dari rekanan perusahaan meskipun ditawari sejumlah uang. Nah, kemudian yang terakhir ada dimensi religius. Pada dimensi religius sendiri merujuk pada kepercayaan dan spiritualitas manusia. Hal ini termasuk keyakinan pada Tuhan ataupun keyakinan pada agama. Nah, pada dimensi religius ini terkait dengan ritual dan praktek keagamaan yang dijalankan oleh manusia. Ritual dan praktek ini memberikan makna dan tujuan hidup bagi manusia. Contohnya ada pada seorang muslim yang memberikan sumbangan bagi pembangunan masjid. Cara mengatasi dilema yang muncul dari interaksi antar keempat dimensi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Membangun rasa ingin tahu soal diri sendiri dapat lebih membantu individu agar bisa memahami dirinya sendiri dengan lebih baik, memperbaiki keterbatasan, membantu proses belajar, dan juga dapat membantu mengubah ke arah yang lebih positif. Selain itu, membangun rasa ingin tahu soal diri sendiri juga dapat membantu individu yang lain untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain di sekitarnya, terlebih yang memiliki peranan penting dalam kehidupannya sendiri. Keseimbangan adalah kemampuan untuk menjaga harmoni dan stabilitas dalam kehidupan seseorang. Kemampuan ini tercermin dalam 3 hal utama, yaitu pertama, kemampuan memahami dan mengevaluasi diri. Kedua, menerima serta memahami pandangan orang lain. Ketiga, fokus pada cara mengatasi dan merespon situasi yang terjadi. Dalam memahami dan mengevaluasi diri, seseorang harus mampu mengenali kelebihan serta kekurangan yang dimilikinya, serta mampu mengambil tindakan untuk memperbaiki diri. Sementara itu, menerima dan memahami pandangan orang lain dapat memungkinkan seseorang
untuk memperluas perspektif dan memperkaya pengalaman hidupnya. Terakhir, fokus pada cara mengatasi dan merespon situasi yang dihadapi memungkinkan seseorang dapat mengambil tindakan yang tepat serta efektif dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan memiliki keseimbangan yang baik dalam 3 hal ini, seseorang dapat memiliki kebahagiaan serta keberhasilan dalam hidupnya. Yang ketiga, berkomunikasi dengan terbuka dan jujur. Dalam berkomunikasi, penting untuk tidak menyembunyikan informasi penting atau menipu orang lain. Hal ini dapat merusak kepercayaan dan juga dapat mengganggu hubungan yang telah terjalin. Sebaliknya, berkomunikasi dengan cara yang jujur dan lebih terbuka dapat membantu individu untuk membangun kepercayaan dan dapat menghargai satu sama lain. Selain itu, berkomunikasi dengan cara yang lebih jujur dan terbuka memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri juga orang lain. Dengan saling berbagi informasi dan pandangan, individu dapat memperluas perspektif dan juga memperkaya pengalaman hidupnya sendiri. Yang keempat, mencari nasihat dan dukungan. Mencari nasihat dan dukungan dapat menjadi kunci dalam membantu individu mengatasi dilema dan mencapai keseimbangan dalam interaksi antar keempat dimensi tersebut. Tidak perlu ragu mencari nasihat dan dukungan dari orang lain. Kita dapat berbicara dengan teman, keluarga, konselor, dan pemimpin agama. Mendiskusikan permasalahan dengan orang-orang terdekat dapat memberikan kita sudut pandang baru, pemahaman yang lebih dalam, serta solusi yang memadai. Dengan demikian, individu dapat merasa didukung dan dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, sehingga dapat mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks yang dijalin oleh benang-benang interaksi dari berbagai dimensi kehidupan, yaitu dari dimensi individu, dimensi sosial, moral, dan juga keagamaan. Dimensi-dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan membentuk ekosistem yang dinamis yang saling mempengaruhi dan menentukan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita menjalani hidup. Interaksi antar dimensi ini dapat menimbulkan dilema bagi manusia ketika nilai-nilai dan keyakinan dari satu dimensi bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan dari dimensi lain. Untuk mengatasi dilema tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran diri, mencari keseimbangan, dan berkomunikasi dengan terbuka dan jujur, serta mencari nasihat dan dukungan. Keempat dimensi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara manusia untuk menjalani hidup. Dimensi individu dapat mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan dan bagaimana cara mereka untuk menjalin hubungan. Dimensi sosial dapat mempengaruhi cara mereka untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan juga bekerja sama dengan orang lain. Dimensi moral dapat mempengaruhi bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik dan juga bagaimana cara mereka untuk berperilaku dalam berbagai situasi. Sedangkan dimensi religius mempengaruhi bagaimana cara mereka untuk memahami dunia, makna hidup, serta kematian.